Pesangon pensiun benaran bisa capai 1 miliar rupiah? Berikut faktanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB telah berdiskusi dengan PT Taspen Persero terkait kenaikan tunjangan pensiun aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Untuk jabatan tertinggi, menurutnya bisa ditingkatkan hingga 1 miliar rupiah. Berikut ada 4 hal yang perlu diketahui soal tunjangan pensiun PNS atau pesangon pensiun yang bisa capai 1 miliar rupiah. Pertama, tak semua PNS bisa dapat tunjangan pensiun 1 miliar rupiah. Besaran nominal tunjangan pensiun PNS tentunya disesuaikan dengan gaji pokok, masa kerja, golongan, dan jabatan masing-masing PNS. Oleh sebab itu, nominalnya tak akan sama rata. Saya bicara masalah Taspen karena begitu PNS pensiun dari pemerintah dapat uang pensiun dari perhitungan gaji pokok dan masa kerja. Di samping itu, dapat tunjangan pensiun dari Taspen kata Cahyo pada waktu itu. Adapun jabatan tertinggi yang menurutnya bisa sampai 1 miliar rupiah ialah pejabat eselon 1 dan 2. Bisa 1 miliar kalau potongannya besar, dan biasanya pejabat eselon 1 dan 2 paparnya. Kedua, adapun yang perlu diketahui soal tunjangan pensiun 1 miliar ini adalah bahwa tunjangan pensiun PNS selama ini kecil. Ia sendiri juga pernah memperoleh tunjangan pensiun usai masa jabatannya sebagai anggota DPR dan Menteri Dalam Negeri. Saya selesai sebagai anggota DPR 6 periode dan sebagai Mendagri 5 tahun, dapat tunjangan pensiun dari Taspen dan juga berlaku bagi seluruh PNS. Dan tentunya dilihat dari masa kerja, jabatan, dan golongan berapa, urai Cahyo. Namun menurutnya, dikarenakan potongan bulanan untuk tunjangan pensiun kecil. Ketika pensiun pun tabungan simpanan pensiunnya kecil. Taspen saya sebagai anggota DPR dan Mendagri kecil, menurut saya, karena potongan bulanan kecil. Dan otomatis dapat pensiun dari negara setiap bulan lumayan, di atas 3 juta imbuhnya. Ketiga, adapun hal yang perlu diketahui adalah tunjangan pensiun PNS bisa naik, potongan gaji juga lebih besar. Oleh sebab itu, ia mengusulkan potongan tunjangan pensiun dari gaji pokok PNS setiap bulan bisa diperbesar agar ketika pensiun menerima hasil yang lebih besar. Ini yang saya bicarakan dengan Taspen. Apa bisa begitu pensiun dengan maksimal bertugas dan dapat tabungan simpanan pensiun yang memadai untuk modal kerja setelahnya, kata Cahyo. Ia mengatakan dari hasil kajian selama ini, hal itu bisa dilakukan dengan menghitung ulang gaji pokok PNS dari awal menjabat dan berapa potongan setiap bulannya. Bisa, tapi harus dihitung berapa potongan gaji tiap bulan buat tabungan via Taspen. Dan tentunya harus dihitung dari awal masuk ASN sampai pensiun imbuhnya. Keempat, adapun poin keempat terkait dengan pensiun atau tunjangan pensiun 1 miliar ini adalah Cahyo menegaskan tunjangan PNS ini bukan berasal dari APBN, melainkan potongan gaji pokok PNS tiap bulan. Besarannya ya relatif dan perlu persetujuan karena Taspen ya dari uang potongan gaji ASN, bukan uang APBN, papar dia. Selain tunjangan pensiun, Cahyo mengatakan pemerintah juga sedang membahas tambahan tunjangan kinerja PNS, gaji ke-13, dana operasional menteri. Hingga kini, para PNS ataupun pensiunan masih bertanya-tanya, kapan rencana pemerintah terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar ini atau yang dikenal dengan fully funded ini bisa direalisasikan. Pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiun ASN pada 2025.
dan sekarang sudah menunjukkan tanggal 24 Maret 2025. Artinya ini sudah hampir sepertiga Maret 2025. Tapi hingga kini pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan regulasi atau kebijakannya. Pertanyaannya, akankah kebijakan pensiun fully funded ini akan diberlakukan tahun ini atau ditunda tahun depan? Padahal sebelumnya, kebijakan uang pensiun ASN pada 2025 ini telah tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Bahkan di beberapa tahun sebelumnya telah banyak digaungkan. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiun PNS ini ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar, sebagaimana dikatakan oleh Menpan RB yang kala itu masih dijabat oleh Cahyokumolo. Tidak hanya itu, di tahun 2025, Prabowo juga merencanakan bakal menaikkan gaji PNS pada tahun 2025 ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan rancangan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara ASN, salah satunya melalui kebijakan peningkatan gaji. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 7 yang konsep penerapannya melalui pemberian total reward berbasis kinerja. Pencapaian Prioritas Nasional 7 didukung oleh program hasil terbaik cepat, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara, dikutip dari Perpres 12/2025 pada Minggu 2 Maret 2025. Prabowo menganggap ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi, isi dari Perpres 12/2025. Pelayanan publik yang baik menurut Perpres 12/2025 akan terlaksana apabila seluruh ASN, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera. Masalahnya, dalam Perpres 12/2025, besaran gaji pokok para ASN belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai, disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai instansi atau lembaga, yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta dan sistem remunerasi aparatur sipil negara belum memenuhi prinsip competitiveness dengan sektor swasta. Maka, untuk menyelesaikan masalah itu dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan akan dilakukan pemerintah dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan aparatur sipil negara akan diarahkan pada konsep total reward yang mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kompetitif. Perpres 12/2025
tentang RPJMN 2025 per 2029 itu juga merancang upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai ASN, TNI, dan Polri secara bertahap. Adapun rinciannya seperti ini. Yang pertama, penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara, serta evaluasi atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara, serta pengayaan data yang meliputi data kelas jabatan, data gaji, dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas dan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei pengkajian, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai prasyarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional, berlandaskan sistem merit, serta memastikan adanya keadilan internal. Nah, itulah informasi terbaru terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar dan kenaikan gaji PNS yang bakal segera dinaikkan. Siap-siap para pensiunan kebagian.